Anda pasti pernah lihat kan gambar piramida kebutuhan Maslow yang populer banget itu? Kelihatannya rapi, gampang diingat, mulai dari kebutuhan dasar sampai aktualisasi diri di puncaknya. Iya, sering banget muncul ya. Tapi, ada fakta menarik nih di baliknya. Abraham Maslow sendiri itu sebenarnya nggak pernah loh gambar piramida itu. Oh iya, serius? Iya, dan lebih dari itu, gambaran piramida yang itu tuh seringkali terlalu menyederhanakan. Bahkan kadang keliru menangkap pemikiran Maslow yang terus berkembang, apalagi soal potensi tertinggi manusia yang dia sebut transendensi. Wah, oke. Ini menarik banget buat kita kupas lebih dalam nih. Jadi diskusi kita kali ini bakal ngajak Anda semua buat ngeliat lebih jauh dari sekedar piramida itu ya. Betul. Kita mau fokus ke gagasan Maslow yang sebenarnya lebih kaya gitu ya. Tentang aktualisasi diri, terus transendensi, dan yang penting banget nih, peran mendasar dari kebutuhan rasa aman, yang nyakup rasa selamat, koneksi sosial, sama harga diri yang sehat. Betul sekali, kita akan coba rangkai nih wawasan dari psikologi humanistik, ya tempatnya Maslow berakar lah ya, dengan temuan-temuan sains modern, khususnya yang dirangkum di buku Scott Barry Kaufman, judulnya Transcend, The New Science of Self-Actualization. Nah, buku ini bakal jadi panduan utama kita nih. Oke, tujuannya apa nih kita bahas ini? Biar Anda, para pendengar, dapat pemahaman yang lebih utuh gitu ya, lebih akurat juga tentang apa sih yang sebenarnya ngegerakin kita sebagai manusia, gimana kita bisa mengintegrasikan berbagai kebutuhan ini buat bertumbuh. Jadi nggak sekedar lihat model yang mungkin terlalu simple buat ngejelasin rumitnya kita ini. Iya benar, dan biar gampang ngebayanginnya nih, kita bakal pakai metafora baru yang lebih hidup. Perahu layar. Cuma Anda bayangin ya, perahunya itu fondasi keamanan Anda. Terus layarnya, nah itu mesin pertumbuhan Anda. Jadi ini bukan lomba manjat puncak gunung, tapi lebih kayak pelayaran gitu, ngarungin samudra kehidupan yang dinamis. Wow, metafora yang menarik banget. Oke, mari kita mulai dari ngebongkar mitos piramida itu sendiri deh. Kan biasanya digambarin seolah-olah kita mesti penuhi satu level dulu, baru bisa naik ke level berikutnya, kayak main game aja gitu ya. Persis. Dan ini keliru setidaknya karena dua hal ya. Pertama, kayak tadi udah disinggung, itu bukan bikinan Maslow. Kemungkinan besar sih dibikin sama konsultan manajemen di tahun 60-an gitu. Oh, pantesan. Kedua, dan ini lebih penting nih, hidup kita tuh nggak jalan kayak gitu. Kebutuhan-kebutuhan dasar itu nggak lantas lenyap gitu aja pas kita ngejar tujuan yang lebih tinggi. Justru mereka itu terintegrasi. Coba bayangin boneka bersarang Rusia deh. Boneka yang lebih besar kan mencakup yang lebih kecil, tapi ya lebih dari sekedar itu juga. Jadi maksudnya kebutuhan rasa aman itu tetap penting gitu ya, meskipun kita mungkin udah mikirin aktualisasi diri atau tujuan hidup yang lebih tinggi. Tepat sekali. Itu fondasinya, balik lagi ke perahu layar tadi. Anda kan nggak mungkin manjat tiang layar terus ninggalin perahunya kan? Ya enggak lah. Justru karena Anda ngerasa cukup aman di dalam perahu itu, fondasi keamanannya kokoh, nah Anda jadi berani buat ngebentangin layar, buat nangkap angin pertumbuhan. Jadi ini proses yang terintegrasi dan dinamis, bukan bertingkat dan kaku kayak di gambar piramida itu. Oke, paham. Kalau gitu, mari kita dalemin fondasi perahu ini. Kebutuhan rasa aman. Tadi disebut ada 3 pilar utama ya. Keselamatan, koneksi, sama harga diri. Nah, sebelum kita masuk ke masing-masing, katanya Maslow pernah ke suku Blackfoot, ya? Apa intinya dari pengalaman itu terkait keamanan? Oh iya, kunjungan itu penting banget buat Maslow. Itu kayak ngebuka matanya gitu. Dia lihat gimana struktur sosial sama adat istiadat, folkways ya istilahnya, di suku Blackfoot itu wah suportif banget buat rasa aman anggotanya. Beda banget sama masyarakat industri waktu itu. Bedanya gimana tuh? Ya, lebih komunal, lebih terstruktur untuk saling jaga gitu. Ini nguatin keyakinan Maslow bahwa meskipun ada kebutuhan dasar manusia yang universal, cara pemenuhannya itu sangat dipengaruhi budaya. Lingkungan yang aman dan suportif itu krusial banget. Pengalaman ini juga nguatin pandangannya bahwa manusia itu dasarnya baik dan perilaku negatif itu seringnya muncul dari rasa nggak aman yang nggak terpenuhi kebutuhannya. Menarik ya pandangannya. Oke deh, mari kita fokus ke pilar pertama perahu keamanan, keselamatan atau safety. Ini kan soal kebutuhan kita akan dunia yang rasanya aman, teratur, bisa diprediksi gitu ya.
Sumber kita ini ngaitinnya sama isu modern kayak ketidakpastian ekonomi, layanan kesehatan, dan ada kritik juga kan? Kita kadang terlalu fokus ke puncak, tapi lupa fondasinya udah kuat belum. Ini nyambung juga katanya ke makna hidup soal koherensi. Hidup ini bisa dipahami nggak sih? Gitu. Betul sekali. Ketidakpastian itu secara mendasar ya ganggu banget buat otak kita. Otak kita kan intinya mesin prediksi nih. Mesin prediksi ya? Iya, selalu mencoba menebak apa yang bakal terjadi. Nah, ketika dunia terasa kacau, nggak bisa ditebak, kita ngalamin yang namanya entropi psikologis. Ini langsung micu stres, cemas, ya respons fisiologis lah, hormon stres keluar, fokus kita jadi menyempit. Kalau ini kejadiannya kronis, wah dampaknya bisa sampai ngubah cara kerja otak loh. Jadi lebih fokus buat bertahan hidup jangka pendek aja, ngorbanin potensi pertumbuhan jangka panjang. Contoh gampangnya mungkin kayak pas kita lagi hangry gitu kali ya. Lapar terus jadi gampang marah, fokusnya cuma ke makanan aja gitu. Nah, itu contoh bagus banget. Kekurangan kebutuhan dasar kayak lapar gitu aja bisa langsung mempersempit fokus kita, ngubah emosi kita. Ini nunjukin betapa fundamentalnya rasa aman dan prediktibilitas itu. Orang yang cenderung neurotik misalnya, itu biasanya nggak suka banget sama ketidakpastian. Ini jadi ingat sama teori kelekatan deh, attachment theory. Pentingnya basis aman dari pengasuh biar anak berani eksplorasi, yang katanya membentuk model kerja internal kita soal hubungan. Betul. Teori kelekatan itu nunjukin gimana interaksi awal kita, terutama sama pengasuh ya, itu ngebentuk semacam cetak biru relasional gitu. Semacam template lah. Apakah kita ngerasa aman dan layak dicintai, atau justru jadi cemas dan cenderung menghindar dalam hubungan. Nah, pola ini cenderung ke bawah sampai dewasa, dan yang ngaruh banget ke kualitas hubungan kita. Kelekatan yang aman itu umumnya berhubungan sama hidup yang lebih memuaskan. Tapi cetak biru ini sifatnya permanen nggak sih? Atau bisa berubah? Untungnya sih enggak. Nah ini poin penting nih. Kayak kata peneliti Chris Freley ya, perkembangan itu ibarat bangun gedung. Fondasi awal emang ngasih batasan, tapi nggak nentuin seberapa tinggi kita bisa bangun. Pengalaman baru, hubungan yang sehat, atau mungkin terapi, itu bisa banget bantu kita ngerombak model kerja internal kita itu. Jadi kelekatan itu bukan takdir mati. Oke, syukurlah ya. Nah, gimana kalau pengalamannya lebih ekstrim? Misalnya trauma masa kecil gitu. Katanya kan dampaknya ke otak bisa signifikan ya? Iya, trauma. Apalagi kalau kejadiannya di usia dini pas otak lagi berkembang pesat, itu bisa banget mengubah cara otak berkembang dan berfungsi. Ada teori namanya PAR, Predictive Adaptive Response. Intinya otak tuh kayak belajar dari lingkungan awal yang berbahaya atau nggak pasti, terus dia adaptasi biar fokusnya ke deteksi ancaman dan bertahan hidup. Seringkali ini ngorbanin fungsi lain kayak regulasi emosi atau perencanaan jangka panjang. Otak jadi kayak disettle buat waspada terus gitu. Jadi adaptif ya sebenarnya, tapi untuk lingkungan yang berbahaya. Apakah ini ada hubungannya sama konsep learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari itu? Ada kaitannya, tapi ada pemahaman baru yang menarik nih sekarang. Konsep learned helplessness itu sekarang mulai diinterpretasi ulang. Bukan sekedar ketidakberdayaan yang dipelajari, tapi justru kurangnya learned hope. Jadi harapan itu yang perlu dipelajari. Ternyata respon pasif kalau ngadepin kesulitan terus-menerus itu malah defaultnya. Yang perlu dipelajari itu justru harapan dan keyakinan bahwa kita punya kendali atas situasi. Wah, kebalik ya berarti? Iya. Ini relevan banget misalnya dalam konteks kemiskinan. Lingkungan yang seringkali terasa nggak terduga dan sulit dikontrol itu secara adaptif ya mendorong fokus buat bertahan hidup saat ini aja. Berarti penting juga ya buat melihat sisi kekuatan adaptifnya, bukan cuma defisitnya, kayak konsep kecerdasan sukses dari Sternberg itu bukan sih? Tepat. Keterampilan buat bertahan hidup di lingkungan yang sulit itu ya bentuk kecerdasan juga. Makanya ada pendekatan kayak pengembangan kemungkinan atau possibility development. Ini fokusnya ngebantu individu, terutama remaja di lingkungan sulit ya, buat ngebayangin masa depan yang lebih baik dan ngebangun strategi buat nyampe ke sana. Bisa lewat latihan ngebayangin diri di masa depan atau afirmasi nilai-nilai pribadi. Tujuannya ya buat numbuhin harapan itu tadi. Oke. Menarik balik soal keselamatan ini. Nah, dari keselamatan, kita geser yuk ke pilar kedua fondasi keamanan. Koneksi atau connection. Kebutuhan akan rasa memiliki dan keintiman. Sumber kita mulainya dari eksperimen klasik Harlow sama monyet itu ya. Sah loh dari sekedar urusan makanan, monyet-monyet itu lebih milih ibu kain yang empuk dan nyaman daripada ibu kawat yang ngasih susu. Oh iya, ingat.
Nah, ini negasin banget kalau kita tuh makhluk sosial yang butuh banget koneksi. Maslow sendiri pun nempatin cinta dan rasa memiliki itu setelah kebutuhan dasar fisiologis sama keamanan terpenuhi. Terus, bedanya apa sih antara kebutuhan rasa memiliki, belonging, sama keintiman, intimasi? Kayaknya mirip tapi beda ya? Iya, dua-duanya penting buat koneksi, tapi fokusnya agak beda ya. Kalau rasa memiliki itu lebih ke soal diterima oleh kelompok, jadi bagian dari sesuatu, terus yang ngehindarin penolakan sosial. Penolakan sosial itu sakit loh, beneran sakit. Bahkan bisa ngaktifin area otak yang sama kayak pas kita ngerasain nyeri fisik. Serius? Sampai segitunya ya? Iya. Nah, kalau keintiman itu lebih soal kualitas hubungan satu lawan satu. Ada kedalaman, saling memahami, ngerasa dihargai apa adanya, istilahnya unconditional positive regard. Kesepian itu muncul bukan cuma karena kita kurang temen, tapi bisa jadi karena kebutuhan rasa memiliki atau keintiman yang berkualitas ini nggak terpenuhi. Jadi kualitasnya penting banget. Ciri-ciri koneksi yang berkualitas tinggi itu apa aja dong? Sumber menyusebutin beberapa nih. Misalnya ngerasa hidup pas lagi interaksi, itu vitality. Terus ngerasa saling nyambung, itu reciprocity atau kesadaran timbal balik. Ngerasa diterima apa adanya, positive regard. Ada keterlibatan dan berani rapuh bareng, mutuality. Sama ya ada proses interpersonal yang positif lah, kayak ketawa bareng, ngerayain sukses, saling dukung pas susah. Kebayang sih. Dan ini ada dasar biologisnya juga kan ya, kayak sistem tenang dan terhubung atau calm and connect, terus sinkronisasi otak, opioid, oksitosin juga disebut. Betul banget. Koneksi yang bagus itu ngaktifin sistem saraf parasimpatis kita, si calm and connect itu. Otak kita bahkan bisa sinkron loh pas lagi ngobrol nyambung, itu namanya neural coupling. Sistem opioid internal kita juga ngasih rasa nyaman dan bikin nagih dalam hubungan yang baik. Oksitosin juga berperan, tapi efeknya tuh sangat tergantung konteks. Lebih ke nguatin ikatan kelompok dalam gitu, bukan cinta universal buat semua orang. Terus fleksibilitas sistem saraf kita yang bisa diukur salah satunya pakai nada vagal, itu juga terkait sama kemampuan kita buat koneksi sosial. Wah, kompleks ya ternyata. Nah, konsekuensi kalau kurang koneksi ini katanya serius banget ya. Sumbernya bahkan nyebut kesepian membunuh, setara sama bahaya merokok atau obesitas. Beneran segitu parahnya? Dampaknya ke kesehatan fisik itu nyata banget, mulai dari gangguan sistem imun, peradangan kronis di tubuh, sampai ningkatin risiko penyakit jantung, stroke, dan bahkan kematian dini. Ironisnya ya, kadang orang malah ngejar ketenaran atau kekuasaan gitu sebagai kompensasi yang keliru atas rasa sepi. Hans Morgenthau pernah ngebahas itu. Oh iya. Iya, kisah tragis Stephen Fry yang terkenal banget tapi ngaku merasa sangat kesepian sampai pernah coba bunuh diri, itu jadi contoh nyata gimana ketenaran gak jamin koneksi yang sejati. Faktor sosial apa aja sih yang bikin kesepian ini jadi masalah besar di zaman sekarang? Kayaknya makin banyak yang ngalamin ya. Banyak faktor sih. Ada stigma juga kan buat ngakuin kalau kita kesepian. Terus prioritas masyarakat modern juga kadang agak keliru ya. Lebih ngejar materi atau status gitu, ketimbang hubungan yang bermakna. Bener juga. Ini kontras banget sama daerah zona biru kayak Ikaria di Yunani misalnya. Di sana, interaksi sosial tatap muka, komunitas yang kuat, sama penghargaan buat lansia itu tinggi banget. Dan itu berkontribusi ke harapan hidup mereka yang panjang. Materialisme juga punya sisi gelapnya sendiri kan. Kita bisa kejebak di hedonic treadmill, kebahagiaan nggak naik-naik, meskipun materi nambah terus, stres karena terlalu banyak pilihan, dan cenderung jadi kurang empati. Terus gimana dong soal media sosial? Harusnya kan itu alat buat bantu kita terkoneksi ya. Kok malah banyak yang bilang bikin tambah kesepian? Nah, ini nih paradoksnya. Medsos itu bisa aja ngebantu sih, terutama buat kelompok tertentu atau buat jaga kontak jarak jauh. Tapi seringkali fokusnya kan ke kuantitas ya, jumlah teman, jumlah likes, bukan kualitas koneksi yang dalam. Terus penggunaan pasif, kayak cuma scrolling, lihat-lihat hidup orang lain, itu malah berkorelasi sama kebahagiaan yang lebih rendah. Jadi kuncinya kualitas ya, bukan jumlah. Iya, kualitas interaksi jelas lebih penting. Menariknya nih, ada penelitian nunjukin kalau kita gunain uang buat beli pengalaman atau buat beli layanan yang ngemat waktu kita, misalnya bayar asisten rumah tangga atau bahkan terapi, itu dampaknya kebahagiaan lebih besar daripada beli barang loh. Oke, insight bagus tuh. Oke deh, sekarang kita menuju pilar terakhir dari fondasi keamanan, harga diri atau self-esteem. Sumbernya nyebut ada pengaruh Alfred Adler ya ke Maslow soal ini, terutama soal dorongan kekuasaan sama minat sosial. Apa tadi istilahnya?
Gemen Soft-Skefil. Iya, Gemensoft-Skefil. Itu istilah Adler buat minat sosial atau rasa kebersamaan komunitas. Adler ngelihat dorongan buat berkontribusi ke komunitas itu sebagai inti dari kesehatan psikologis. Itu jadi penyeimbang buat dorongan kekuasaan. Nah, Maslow, yang terinspirasi Adler, dia bedain antara perasaan dominasi yang mirip sama percaya diri sehat dengan perilaku dominasi yang seringnya justru jadi kompensasi buat rasa nggak aman. Penting banget digarisbawahi. Yang sehat itu memiliki harga diri bukan mengejarnya secara kompulsif dan obsesif. Pengejaran harga diri yang kayak gitu justru sering jadi tanda ada masalah. Oke, terus komponen harga diri yang sehat itu apa aja dong? Ada dua wajah utama nih. Pertama itu nilai diri atau self-worth. Ini soal ngerasa berharga sebagai pribadi. Lepas dari pencapaian kita apa. Ini terkait sama nilai sosial relasional, seberapa berharga sih kita dalam hubungan sama orang lain. Oke, nilai diri. Terus yang kedua? Yang kedua itu penguasaan atau mastery. Ini soal ngerasa kompeten, ngerasa mampu mencapai tujuan, punya kendali atas hidup atau agency. Ini terkait sama nilai sosial instrumental, seberapa berguna atau kompetensi kita di mata kelompok atau masyarakat. Nah, teorinya Mark Larry, namanya teori sosiometer, bilang kalau harga diri kita itu kayak alat ukur internal gitu, yang terus ngelacak seberapa kita diterima dan dihargai secara sosial, baik secara relasional maupun instrumental. Dan ini jelas beda banget sama narsisme kan ya? Sumbernya nekenin banget perbedaan akar perkembangannya. Evaluasi yang berlebihan, anak dibikin ngerasa spesial banget tanpa dasar yang kuat, atau justru sebaliknya, dari pengabaian atau kekerasan emosional yang akhirnya bikin anak butuh banget pengakuan dari luar secara kompulsif. Permukaannya bisa mirip, sama-sama kelihatan pede, tapi fondasinya rapuh banget kalau narsisme. Oke. Nah, sumbernya kan bahas dua wajah narsisme nih. Yang grandios, yang kelihatan hebat dan terobsesi status, itu sama yang vulnerable atau rentan, yang hipersensitif dan gampang malu. Katanya intinya sama ya, ada rasa berhak, entitlement, sama melebih-lebihkan diri, grandiosity, tapi cara munculnya beda. Betul. Mari kita lihat yang narsisme rentan dulu ya. Ini kaitannya erat banget sama harga diri yang nggak stabil, rapuh. Sering akarnya di pengalaman masa kecil yang nggak enak, terutama kekerasan emosional meskipun faktor genetik juga ada perannya. Ciri khasnya tuh gampang banget tersinggung sama kritik. Butuh validasi dari luar terus-menerus. Tapi sering nyembunyiin kebutuhannya itu karena takut dianggap lemah. Terus juga penuh ketidakpercayaan sama orang lain. Gimana kondisi kayak gini bisa menghambat pertumbuhan seseorang? Wah, signifikan banget hambatannya. Mereka jadi rentan kena sindrom impostor, ngerasa nggak pantas gitu. Sulit banget nerima umpan balik yang konstruktif, dianggapnya serangan. Terus sering pakai cara ngatasin masalah yang nggak sehat, maladaptive coping. Jalan keluarnya ya lumayan kompleks, melibatkan penerimaan ketidaksempurnaan diri, belajar ngelola reaktivitas emosional yang tinggi, terapi kayak CBT buat pola pikir, ACT buat penerimaan dan nilai, atau DBT buat regulasi emosi. Dan ngatasin apa yang Maslow sebut kompleks Yunus. Kompleks Yunus? Apaan tuh? Baru dengar? Itu istilahnya Maslow buat ketakutan akan potensi atau kehebatan diri sendiri. Jadi orang tuh takut buat benar-benar bersinar, takut sama tanggung jawab atau konsekuensi yang mungkin datang kalau dia sukses atau hebat. Padahal, kayak kata Brené Brown ya, kita semua punya hak kok buat bersinar. Bukan cuma ngerasa spesial secara semu kayak narsisme. Oke, menarik. Terus kalau yang narsisisme grandios, yang kelihatannya lebih percaya diri, lebih wah gitu. Nah, kalau tipe ini, dorongannya lebih kuat ke arah kebutuhan atas status dan pengakuan atas kemampuan mereka. Nilai instrumental tadi, seringkali mereka kurang peduli sama hubungan yang hangat. Nilai relasionalnya kurang. Fokus utamanya menang, jadi yang terbaik. Ada juga varian narsisme komunal loh. Narsis komunal? Gimana tuh? Jadi ngerasa paling hebat, paling mulia dalam hal menolong orang lain atau berkontribusi sosial. Tapi tetap intinya narsis. Nah, meskipun tipe grandios ini mungkin kelihatan sukses atau puas di permukaan, seringkali di dalamnya ada keterasingan dari diri sendiri, ada sindrom impostor yang disembunyiin, terus ada kecenderungan nyalahin orang lain proyeksi, dan nuntut kesempurnaan dari orang di sekitarnya. Ini bisa dilihat sebagai semacam kecanduan harga diri.
Jadi butuh pujian atau pengakuan yang makin banyak buat dapat efek yang sama, itu toleransi. Terus merasa hampa kalau nggak dapat, itu withdrawal. Dan sering ada siklus tersembunyi antara merasa hebat dan merasa rentan di baliknya. Kalau di level kelompok, ini bisa jadi narsisme kolektif, di mana kelompoknya ngerasa superior dan meremehkan kelompok lain. Pentingnya, tujuannya itu bukan buat neken atau matiin ego, tapi buat memupuk kebanggaan yang sehat atau healthy pride. Nah, bedanya apa tuh kebanggaan sehat sama kesombongan yang narsistik itu? Risetnya Jessica Tracy itu bagus banget ngebedainnya. Ada kebanggaan otentik, authentic pride, ini muncul dari pencapaian nyata, dari usaha keras. Kebanggaan kayak gini bikin orang cenderung disukai dan justru mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Nah, beda sama kebanggaan sombong, hubristic pride, yang lebih ke arah arogansi tanpa dasar yang kuat. Kebanggaan otentik inilah yang jadi bahan bakar buat kehidupan yang didorong pertumbuhan atau growth-driven life. Ini juga sejalan sama pandangan bahwa kekuasaan yang sejati itu bukan soal dominasi, tapi soal kemampuan buat bikin perbedaan positif di dunia. Oke, jadi setelah kita ngebahas 3 pilar keamanan ini, keselamatan, koneksi, sama harga diri yang sehat, gimana kita ngerangkumnya lagi nih balik ke metafora perahu layar tadi? Intinya gini, kita udah lihat kan kalau fondasi keamanan ini, si lambung perahu kita ini, itu bukanlah sesuatu yang kita tinggalin gitu aja pas kita mau bertumbuh. Keselamatan psikologis, koneksi yang bermakna, harga diri yang sehat, itu semua adalah fondasi yang terintegrasi dan dinamis. Semakin kokoh perahu Anda, ya semakin aman Anda merasa di dalamnya. Dan rasa aman inilah yang kemudian ngasih kita keberanian buat ngebentangin layar pertumbuhan kita itu ya. Buat eksplorasi, belajar hal baru, mencintai lebih dalam, nemuin tujuan hidup, bahkan mungkin menyentuh pengalaman transendensi itu tadi, melampaui diri sendiri. Tepat sekali. Jadi ingat ya, hidup itu bukan kayak nagi piramida yang kaku, tapi lebih mirip ngarungin samudra kemungkinan yang luas. Sebuah perjalanan yang unik buat tiap orang. Pasti ada badainya, tapi juga ada keindahannya. Dan fondasi perahu yang kuat itulah yang memungkinkan layar kita terkembang optimal buat nangkap angin perubahan dan pertumbuhan. Nah, buat Anda yang lagi denger ini, semoga pemahaman tentang kebutuhan mendasar ini, kebutuhan akan perahu yang kokoh ini, bisa ngebantu Anda semua buat menavigasi tantangan hidup, sekaligus menangkap peluang buat bertumbuh. Ya, dengan gaya unik Anda masing-masing tentunya. Iya, dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, buat direnungkan nanti, coba deh Anda pikirin sebentar. Mengingat semua yang udah kita bahas barusan, bagian mana nih dari perahu keamanan Anda, entah itu sisi keselamatan, koneksi, atau harga diri yang mungkin paling butuh perhatian saat ini. Supaya apa? Supaya layar pertumbuhan Anda itu bisa terkembang lebih penuh lagi dan bisa membawa Anda pada penjelajah hidup yang lebih kaya dan bermakna. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau ngupas soal Abraham Maslow, tokoh psikologi yang idenya wah kayaknya udah sering Anda dengar deh, terutama soal aktualisasi diri itu. Sumber kita kali ini ada buku judulnya Transcend, The New Science of Self-Actualization. Penulisnya Scott Barry Kaufman. Nah, dia ini lihat lagi ide Maslow, tapi pakai kacamata sains modern gitu. Jadi misi kita apa nih? Ya, pertama, pahami perjalanan Maslow, terus apa sih sebenarnya inti aktualisasi diri itu? Dan yang paling penting, gimana elemen kunci kayak eksplorasi, cinta, sama tujuan hidup yang ternyata divalidasi riset baru bisa jadi semacam layar lah ya buat perahu kita, biar kita bisa gerak ke versi diri yang lebih utuh. Siap. Yuk, kita mulai pelayaran ini, ya, sama orang-orang hebat di sekeliling dia. Dan yang seru, gimana riset sekarang tuh ndak cuma membenarkan banyak intuisinya Maslow, tapi juga ngasih update penting, gitu. Jadi ini bukan teori usang, tapi bisa jadi peta yang relevan banget buat pertumbuhan pribadi Anda. Oke, Kita mulai dari New York City ya, tahun 1935. Coba bayangin deh suasananya. dunia kayaknya di ujung tanduk parang, fasisme lagi naik daun. Maslow muda waktu itu frustrasi banget sama kondisi dunia. Tapi NYC saat itu juga jadi semacam pusat alam semesta psikologis. Tempat ngumpulnya pemikir-pemikir hebat Eropa yang kabur dari nazisme. Benar sekali. Jadi dia bisa interaksi, bisa belajar langsung dari nama-nama besar, kayak Alfred Adler, Erich Fromm, Karen Horney,
Terus ada psikolog Gestalt kayak Max Wertheimer sama Kurt Kofka, bahkan antropolog kayak Ruth Benedict dan Margaret Mead. Wah, lingkungannya subur banget secara intelektual. Dan katanya ada dua orang yang nempel banget di hatinya ya, antropolog Ruth Benedict sama psikolog Max Wertheimer. Saking kagumnya Maslow sama kualitas kemanusiaan mereka, dia sampai diam-diam nyatet ciri-ciri kepribadian mereka. Dia mikir, ini orang kok beda ya, kok istimewa banget, utuh gitu. Nah, momen ahanya itu pas dia sadar, ini bukan cuma kagum biasa, tapi kayaknya ada polanya. Dia ngerasa nemuin tipe manusia baru. Iya, dan jejak awalnya itu unik banget. Muncul di buku teks Psikologi Abnormal tahun 1941. Dia nulis bareng Bella Mittelman. Kenapa unik? Ya karena di buku soal abnormalitas, mereka malah bahas kepribadian total, kebutuhan vital, tujuan hidup, bahkan ada bab soal kepribadian normal. Gitu. Mereka nulis sesuatu yang, wah, cukup radikal waktu itu. Semua manusia itu pengennya sama kok, cuma jalannya aja beda-beda. Fokusnya udah mulai geser nih, dari sekedar penyakit ke arah potensi. Oh, jadi di buku itu udah ada bibit-bibitnya ya? Kayak rasa aman, harga diri, kenal diri sendiri, bisa cinta, spontanitas, nyambung sama realitas, kepribadian yang nyatu gitu. Bahkan udah nyinggung soal nilai juga, berharap sains nanti bisa neliti itu. Betul. Terus, ada momen pemicu emosional yang kuat banget pasca Pearl Harbor. Maslow lihat parade, terus dia sedih banget lihat kebencian sama ketidakpahaman di dunia. Momen itu kayak ngunci misinya gitu. Wah, sisa hidup saya harus buat psikologi perdamaian. Pengaruh lain yang penting juga Kurt Goldstein, seorang neurolog. Dia nekenin pendekatan holistik, terus ngomong soal dorongan bawaan organisme untuk mengaktualisasikan potensinya. Akhirnya, di tahun 1943, Maslow nuangin semua itu di makalah A Theory of Human Motivation. Jadi setelah kebutuhan dasar fisik, aman, cinta, harga diri, itu terpenuhi, baru muncul kebutuhan yang lebih tinggi. Dia nulis, kira-kira gini nih, manusia itu harus jadi apa yang ia bisa jadi. Musisi ya harus bikin musik, seniman yang melukis. Kalau dia mau damai sama dirinya sendiri. Nah, kebutuhan ini kita sebut aktualisasi diri. Gitu ya? Tepat. Perhatiin deh kata kuncinya. Menjadi apa yang ia bisa. Ini soal merealisasikan potensi unik Anda, bukan nambahin sesuatu dari luar, tapi ngebuka apa yang udah ada di dalam. Ini pergeseran fundamental banget. Dari yang tadinya cuma benerin kekurangan, jadi memenuhi potensi. Terus Maslow mulai lebih serius nih, neliti orang-orang yang dia sebut manusia baik atau good human being, GHB. Dia bikin catatan khusus, ngamatin teman, kolega, minta esai dari mahasiswa, pelajari tokoh sejarah. Dia jujur sih, ngaku metodenya waktu itu ya belum sistematis lah, lebih ke kesan holistik aja. Tapi tujuannya jelas, mau buktiin kalau sifat dasar manusia itu baik dengan cara pelajari contoh-contoh terbaiknya. Nah, itu yang bawa kita ke hasil penelitiannya yang terbit tahun 1950, sama kutipan terkenalnya itu. Ah iya, yang ini nih. Saya mikirin manusia yang aktualisasi diri itu bukan kayak manusia biasa yang ditambahin sesuatu, tapi kayak manusia biasa yang nggak ada sesuatu yang diambil darinya. Ini penting banget kan, artinya potensi itu ada di kita semua, cuma sering ketutupan atau diambil sama rasa takut, tekanan sosial, atau mungkin pengalaman buruk gitu ya. Tepat sekali. Nah, disinilah buku Transcend tadi ngasih update yang menarik. Si Scott Barry Kaufman ini nguji ulang karakteristik Maslow pakai metode statistik modern. Hasilnya, ternyata ada 10 karakteristik yang secara ilmiah valid dan saling nyambung. Jadi kayak membentuk satu faktor umum gitu yang bisa kita sebut aktualisasi diri. Wah, apa aja tuh contohnya? Mungkin nggak usah semua 10 ya, tapi yang paling nonjol gitu. Oke, beberapa yang penting ya. Misalnya, pencarian kebenaran. Jadi haus belajar dan paham. Terus penerimaan diri. Ya, nerima diri apa adanya, baik buruknya. Ada tujuan hidup, jadi punya arah dan makna. Terus keaslian, bertindak sesuai nilai diri. Ada lagi apresiasi yang segar, jadi masih bisa lihat keindahan di hal biasa. Kemanusiaan, peduli sama sesama. Dan jiwa kreatif. Intinya sih, orang yang tinggi di satu aspek, biasanya tinggi juga di yang lain. Jadi ngebentuk profil kepribadian yang koheren gitu. Terus yang paling bikin kaget dari temuan Kaufman ini apa nih? Ada dua hal sih.
Pertama, ternyata aktualisasi diri tuh nggak jarang kayak yang Maslow kira dulu. Si Kaufman ini nggak nemuin perbedaan signifikan berdasarkan gender, ras, etnis, atau usia, asal udah di atas 18 tahun. Ini kayak mendemokratisasi konsep Maslow gitu loh. Siapapun Anda, ya potensi itu ada. Kedua, karakteristik ini tuh korelasinya kuat banget sama kesejahteraan. Kayak kepuasan hidup, rasa ingin tahu, hubungan positif pertumbuhan pribadi, terus juga sama kinerja dan kreativitas. Jadi ini bukan cuma konsep filosofis doang, tapi dampaknya nyata. Oke, nah Kaufman terus ngelompokin karakteristik ini jadi pendorong pertumbuhan. Tadi kita sebut ada 3 layar utama ya di perahu kita, eksplorasi, cinta, sama tujuan hidup. Coba kita angkat layar pertama dulu deh, eksplorasi. Kenapa ini fundamental banget? Ya, karena hidup itu sendiri kan penuh ketidakpastian ya. Nah, eksplorasi itu dorongan buat ngadepin yang baru, yang nantang, yang nggak pasti. Itu, Maslow bilang, kunci pertumbuhan itu bikin pilihan buat maju ke arah yang nggak diketahui, jadi lebih menarik dan kurang ngancem daripada pilihan buat diam di tempat aman. Ini butuh ya keberanian. Kayak anak kecil gitu ya, penasaran tapi kadang takut juga. Kalau terlalu dilindungin di helikopter parenting gitu, malah jadi nggak belajar ngadepin dunia ya. Persis. Dan ini berlaku juga buat orang dewasa. Mereka yang aktif main-main sama ketidakpastian tuh cenderung lebih bisa nemuin kesenangan sama pertumbuhan di dalamnya. Ada peran dopamin di sini, tapi bukan sekedar rasa seneng doang. Dopamin itu lebih ke dorongan mencari antisipasi hadiah, termasuk hadiah berupa informasi baru atau pemahaman. Wah, ini bahan bakar alami banget buat eksplorasi. Jadi eksplorasi ini bentuknya macam-macam dong ya, nggak harus naik gunung atau keliling dunia gitu. Betul banget. Ada eksplorasi sosial. Itu rasa ingin tahu yang tulus buat paham orang lain dan diri sendiri, bukan cuma karena butuh diterima. Terus ada pencarian petualangan, kayak Alex Honnold yang manjat tebing tanpa tali itu. Tapi kuncinya tuh bukan adrenalin ya, melainkan persiapan matang sama penguasaan rasa takut buat menjelajahi batas kemampuan diri. Dan ini ternyata bisa dilatih loh. Bahkan pengalaman sulit kayak trauma gitu bisa jadi pemicu eksplorasi juga. Bisa. Ini yang disebut pertumbuhan pasca trauma. Proses mencoba memahami, ngasih makna ke kejadian sulit itu bisa ngebuka perspektif baru, kekuatan tersembunyi, sama apresiasi hidup yang lebih dalam. Kuncinya itu di eksplorasi kognitif. Berani ngadepin pikiran dan perasaan sulit, bukan malah menghindar. Cari makna, bukan sekedar meratapi nasib, gitu. Lalu ada juga keterbukaan pada pengalaman atau openness sama intelek. Gimana tuh kaitannya sama eksplorasi? Nah, kalau openness itu kayak kita ngebuka diri aja sama aliran pengalaman baru, nerima ambiguitas, mirip kayak continued freshness of appreciation-nya Maslow. Ini nyambungnya ke imajinasi, ke empati. Sementara intelek itu bantu kita memproses dan memahami pengalaman tadi. Cari pola, cari makna. Dua-duanya penting buat kreativitas. Kita butuh ide baru kan, openness, tapi juga butuh kemampuan buat ngevaluasi dan wujudin ide itu, intelek. Otak kreatif tuh bisa fleksibel, bolak-balik antara melayang dalam ide dan mendarat di kenyataan. Oke, jadi layar pertama eksplorasi udah keangkat nih. Sekarang layar kedua, cinta. Wah, ini Maslow sama Fromm kayaknya nekenin banget ya pentingnya cinta, tapi cinta yang kayak gimana sih? Nah, ini krusial banget. Maslow bedain antara D-love atau deficiency love sama B-love, being love. D-love itu cinta karena butuh. Karena kita ngerasa kurang, kayak ada lubang yang perlu diisi orang lain. Fokusnya jadi ke mendapatkan sesuatu. Sedangkan be-love itu muncul pas kebutuhan dasar kita akan cinta udah cukup terpenuhi. Fokusnya jadi geser ke memberi, mengagumi keunikan orang lain apa adanya. Tanpa ada keinginan buat ngubah atau manfaatin dia. Ada kutipan bagus dari Erich Fromm soal ini kan? Gimana tuh? Iya, si Fromm bedain gini. Cinta tak matang bilang, aku cinta kamu karena aku butuh kamu. Cinta matang bilang, aku butuh kamu karena aku cinta kamu. Fokusnya geser kan? Dari kebutuhan diri ke penghargaan buat orang lain. Malah psikoterapis Irvin Yalom bilang, masalah nggak dicintai itu seringkali sebenarnya masalah nggak mampu mencintai. Wah, itu dalam sih. Iya, narsisme dan lain-lain. Bener. Light triad ini intinya ya orientasi beloving tadi. Perlakuin orang sebagai tujuan, bukan alat, kantianisme. Hargai martabat semua orang, humanisme, dan percaya sama kebaikan dasar manusia, iman pada kemanusiaan. Orang yang tinggi di light triad ini cenderung punya masa kecil stabil, ngerasa nyambung sama orang lain, tapi nggak terlalu haus cinta dari luar. Kenapa? Ya karena udah ngerasa cukup dari dalam.
Motivasi mereka lebih ke pertumbuhan jadinya. Jadi, kayak gimana sih potret orang yang beloving ini? Ciri utamanya apa aja? Secara ringkas ya, mereka itu cenderung punya nilai-nilai yang melampaui diri sendiri. Jadi peduli kesetaraan, kebaikan. Punya welas asih yang sehat tulus, bantu orang, tapi nggak sampai ngorbanin diri berlebihan. Terus, pakai mekanisme coping yang matang. Kayak humor, antisipasi, nyalurin emosi negatif secara konstruktif. Punya cinta diri yang sehat juga, batasannya jelas, peduli diri, egonya tenang. Jadi nggak defensif, bisa dengerin orang lain. Dan punya keaslian yang sehat, tanggung jawab sama diri sendiri sebagai jalan buat tumbuh. Wah, ini semua kedengarannya ideal banget ya. Gimana nih wujudnya dalam hubungan? Apa itu whole love? Whole love itu, gimana ya bilangnya? Integrasi antara kita jaga individualitas kita, tapi sekaligus bangun hubungan yang dalam. Nggak ada tuh ketakutan kehilangan diri dalam hubungan, malah dua-duanya bisa tumbuh bareng, tapi juga ke arah masing-masing. Ada rasa takjub yang baru terus ke pasangan, didorong sama perhatian dan eksplorasi bareng. Ini berlaku juga ke keintiman fisik di seks gitu. Fokusnya lebih ke koneksi dan tumbuh bareng, bukan cuma pemenuhan kebutuhan aja. Tapi nih, apa cinta aja cukup? Nanti orang yang terlalu baik malah dimanfaatin lagi. Nah, pertanyaan bagus banget. Makanya, integrasi antara communion, itu kepedulian, cinta, sama agency, kemandirian, ketegasan, kemampuan capai tujuan, itu penting banget. Kudu seimbang jalannya. Dan ini nyambung nih ke layar ketiga perahu kita, tujuan hidup atau purpose. Iya, Maslow kan bilang orang yang aktualisasi diri itu tanpa kecuali terlibat dalam suatu tujuan di luar kulit mereka sendiri, semacam panggilan. Kenapa sih ini penting banget? Ya karena tujuan itu ngasih arah, ngasih makna. Kayak kata Seneca tadi, kalau nggak tahu mau ke pelabuhan mana, ya angin sebagus apapun nggak bakal bantu. Maslow sendiri ngelihat potensi tempat kerja sebagai arena aktualisasi diri pas dia ngunjungin pabrik non-linear systems. Dia lihat konsep sinergi, pas apa yang baik buat pertumbuhan pribadi kita, selaras juga sama apa yang baik buat organisasi atau masyarakat. Dikotomi egois versus altruis jadi kabur gitu. Oh, ini mirip pemikiran Viktor Frankl ya dengan logoterapinya. Soal kehendak untuk bermakna itu? Banget, sejalan banget. Frankl kan lihat dorongan dasar manusia itu ya cari makna. Kalau ini kehalang, kita bisa lari ke cari kuasa atau cari senang-senang doang. Makna itu bisa ngubah penderitaan jadi pencapaian. Kebahagiaan tuh seringnya bukan tujuan utama, tapi kayak efek samping aja dari kita ngerjain sesuatu yang bermakna buat kita. Ada cara pandang menarik nih soal kerjaan. Apa kita lihatnya sebagai job, cuma cari duit, career, ngejar status, atau calling, panggilan jiwa? Katanya riset nunjukin kalau lihat kerjaan sebagai panggilan itu bikin lebih puas hidup ya, apapun kerjaannya. Benar. Tapi punya tujuan aja nggak cukup. Kita perlu berjuang dengan bijak atau striving wisely. Artinya apa? Pertama, perhatiin jenis tujuan Anda. Tujuan yang nyambung sama pertumbuhan, kayak belajar, kontribusi, itu lebih sehat buat kita daripada tujuan yang basisnya status atau rasanya aman, kayak ngejar uang atau kekuasaan doang. Kedua, pastiin tujuan itu benar-benar dari dalam diri kita, sesuai nilai sama minat kita. Itu namanya self-concordance, bukan karena tekanan luar atau ekspektasi orang lain. Dengerin deh diri pengalaman kita, jangan cuma diri rasional aja. Ketiga, integrasiin tujuan kita secara moral. Tujuan yang paling bikin kita tumbuh tuh biasanya nyatuin kepentingan diri, agency, sama kepedulian ke orang lain, communion. Hindari tujuan ekstrim yang rusak. Itu seringnya didorong sama kebutuhan signifikansi yang nggak sehat. Oke, udah milih tujuan dengan bijak nih. Terus gimana mengejar dengan bijaknya, pursuing wisely? Nah, kuncinya ada beberapa nih. 1, ketabahan atau grit. Jadi tekun ngadepin tantangan. Tapi, ini penting, harus dibarengi ketenangan batin atau equanimity. Jadi nggak kaku, terbuka sama perubahan. Sadar pas lagi stres. Terus, pastiin gairah kita itu sehat. Harmonious passion namanya. Jadi terintegrasi sama hidup, bukan malah obsesif. Pupuk juga harapan yakin, kita punya kemampuan dan cara buat capai tujuan. Cari dukungan lingkungan yang positif. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting nih. Harus tahu kapan waktunya pindah. Fleksibilitas itu kunci. Kalau satu tujuan atau panggilan ternyata udah nggak bikin tumbuh,
atau malah ngerusak, ya berani buat lepasin dan cari arah baru yang lebih sehat. Itu bukan nyerah loh, tapi langkah bijak. Oke, jadi kita udah ngarungi pembahasan soal 3 layar utama perahu pertumbuhan kita ya. Eksplorasi yang berani ngadepin ketidakpastian, cinta yang memberi tanpa pamrih alias be-love, dan tujuan hidup yang bermakna dan dikejar pakai kebijaksanaan. Semuanya saling kait nih dalam perjalanan menuju aktualisasi diri. Dan penting banget buat diingat, ini tuh bukan garis finish, bukan daftar checklist yang kaku juga. Ini proses dinamis seumur hidup. Soal nyimbangin kebutuhan rasa aman sama dorongan buat tumbuh. Nyimbangin diri sendiri sama hubungan kita sama orang lain. Intinya diintegrasi. Tapi nih, apa aktualisasi diri itu pelabuhan terakhir? Sumber kita tadi ngasih sedikit bocoran di akhir. Ada cerita soal Maslow di Esalen Institute, itu pusat pertumbuhan diri di California, yang bikin dia mikir ulang. Nah, ini pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Maslow mulai curiga jangan-jangan ada tingkatan di atas aktualisasi diri, sesuatu yang disebut transendensi, melampaui diri sendiri sepenuhnya. Apa ya artinya itu? Gimana rasanya? Mungkin itu tujuan pelayaran kita di pembahasan mendalam berikutnya. Sampai jumpa. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Salam hangat untuk Anda. Hari ini kita masuk ke wilayah yang rasanya sangat personal tapi sekaligus universal ya. Soal potensi terdalam manusia buat melampaui diri. Pernah nggak sih Anda merasa begitu terhanyut dalam satu momen, entah karena keindahan alam, musik, cinta, atau mungkin pencapaian, sampai rasanya batas diri tuh kayak lenyap. Iya. Dan Anda merasa terhubung sama sesuatu yang lebih besar gitu. Nah itu dia inti dari apa yang mau kita jelajahi hari ini. Pengalangan puncak dan transendensi diri. Betul. Kita bakal coba gali pemikiran Abraham Maslow nih, terutama lewat kacamata buku Scott Barry Kaufman. Terus kita lihat juga gimana sains modern mulai memvalidasi dan memperluas ide-ide ini. Oke. Jadi misi kita hari ini ya membongkar apa sih sebenarnya pengalaman-pengalaman ini, kenapa penting, dan gimana ini bisa relevan buat upaya Anda menjalani hidup yang lebih utuh, lebih bermakna. Dan yang unik ya, perjalanan Maslow sendiri itu justru dimulai dari skeptisisme loh. Oh ya? Ada esai dari masa mudanya, dia umur 20-an gitu, di mana dia ngeritik filsuf Emerson habis-habisan. Disebut pemikir buruk, mistikus tahayul, keras banget. Tapi ada pengakuan yang cukup mengejutkan di akhir esai itu. Nah, betul itu. Dia nulis gini, saya sendiri pernah mengalami pengalaman mistik. Dia gambarin perasaan kayak pencarian buta, hasrat yang nggak terpuaskan, terus ada rasa nggak berdaya juga. Lalu dia nanya, pada saat pengalaman mistik itu, kan kita lihat kemungkinan luar biasa dalam diri manusia. Kenapa nggak kita kaitkan keajaiban itu pada manusia itu sendiri? Gitu. Ini kayak udah kelihatan bibit awal dari pandangannya nanti soal potensi luhur manusia. Lahir dari pergulatan pribadinya sendiri antara ya rasionalitas ateis sama pengalaman transenden itu. Jadi meskipun awalnya skeptis nalat gitu ya, pengalaman pribadi tuh nempel terus ya di dia. Nah, setelah bukunya yang terkenal itu, Motivation and Personality, fokus Maslow kayaknya geser nih. Iya. Dia mulai perhatiin kalau orang-orang yang dia anggap udah mencapai aktualisasi diri itu sering banget cerita soal momen-momen kebahagiaan, ketenangan, atau keajaiban yang, wah, intens banget. Dan yang bikin dia kaget, ternyata ini bukan fenomena langka atau cuma buat para mistikus atau orang suci gitu. Bukan. Oh, jadi umum ya? Dia nemuin pengalaman ini terjadi pada banyak orang biasa. Pemicunya juga macam-macam banget. Pas lagi puncak performa atletik, atau lagi terhanyut dengerin musik, lihat karya seni, momen kreativitas, jatuh cinta, pengalaman seksual yang mendalam, melahirkan, dapat pencerahan tiba-tiba, atau bahkan pas berhasil ngatasin kesulitan besar. Banyak banget pemicunya. Wah, menarik. Karena ini umum tapi sering dibungkus pakai bahasa agama gitu ya, Mas Lo. Jadi ngerasa perlu kasih nama yang lebih netral dan ilmiah. Dia pengen melucuti makna religius tradisionalnya, katanya gitu. Betul. Lahirlah istilah pengalaman puncak atau peak experience. Oke, peak experience. Dan ini langkah yang berani banget loh di masanya. Dia lalu bikin studi,
Dia minta mahasiswa sama orang-orang yang dia anggap udah aktualisasi diri buat deskripsiin pengalaman paling indah dalam hidup mereka. Terus hasilnya gimana? Nah, dari situ dia identifikasi beberapa ciri khas pengalaman puncak. Ini bukan sekedar rasa senang biasa ya, tapi ada rasa penyerapan total pada momen itu. Persepsi jadi lebih jernih, waktu dan ruang rasanya beda, ego kita kayak hilang atau meluas gitu, dan ada perasaan menyatu sama dunia. Salah satu penemuannya yang menurut saya paling radikal mungkin ya, itu gagasan bahwa dalam pengalaman puncak, hal-hal yang biasa kita pisah-pisahin kayak kebenaran, fakta, kebaikan, nilai, sama keindahan itu rasanya jadi satu, menyatu gitu. Iya, betul. Ini kan nantang banget pandangan ilmiah waktu itu yang pokoknya misahin objektivitas dari nilai. Maslow justru bilang, di momen puncak inilah kita lihat realitas secara lebih utuh, termasuk nilai-nilainya itu. Masuk akal juga ya. Dan dia berspekulasi, mungkin orang yang sering ngalamin ini tuh kayak detektor realitas yang lebih sensitif. Pengalaman puncak ini juga bisa transformatif banget. Orang cerita merasa hidupnya lebih bermakna setelahnya. Bahkan ada yang merasa gejala neurotiknya hilang. Kayak kunjungan singkat ke surga gitu katanya, yang ngasih kekuatan baru. Ini kan cerita puluhan tahun lalu ya. Gimana sains modern sekarang memandang pengalaman-pengalaman kayak gini? Apa kita bisa lihat jejaknya misalnya di otak gitu? Nah, ini menarik banget. Karena sains modern mulai ngejar ketertinggalan nih. Ada kisah David Yaden, dia peneliti muda. Dulu pas kuliah lagi agak terpuruk gitu kondisinya, dia tiba-tiba ngalamin perasaan aneh. Ada panas di dada, terus rasa cinta universal yang meluap, dan batas dirinya hilang. Dia merasa menyatu. Pengalaman singkat tapi dahsyat ini ngubah arah hidupnya. Wah, terus dia merasa gila atau gimana tuh pas ngalamin itu? Ya, awalnya bingung lah, pasti. Tapi terus dia nemu buku klasik William James, The Varieties of Religious Experience. James, seabad sebelumnya, udah bilang pengalaman kayak gini tuh nyata dan bisa dipelajari secara ilmiah. Fokus aja ke buahnya atau efeknya, nggak usah pusingin akarnya atau penyebab supernaturalnya. Ini bikin Yaden lega banget dan akhirnya ngarahin dia ke riset. Oke. Lalu apa yang ditemuin riset modern? Ada hubungannya sama otak? Yaden dan peneliti lain kayak Andrew Newberg mulai pakai teknologi modern, misalnya pemindahan otak. Si Newberg ini mindai otak para meditator ahli, biksu Tibet, biarawati Fransiskan, pas mereka lagi masuk ke kondisi meditatif mendalam yang mereka deskripsiin sebagai kesatuan. Terus hasilnya? Hasilnya, ada penurunan aktivitas yang signifikan di bagian otak namanya lobus parietal superior. Nah, area ini penting buat kesadaran spasial kita, yang bedain mana aku dan mana bukan aku. Jadi, pas area ini tenang, itu bisa jadi berhubungan sama perasaan subjektif menyatu atau hilangnya batas diri itu. Wah, jadi ada jejak neurologisnya ya? Ini nguatin definisi pengalaman transenden yang mereka usulkan. Keadaan mental sementara di mana rasa diri kita menurun dan perasaan terhubung meningkat. Tepat sekali. Dan penting diingat nih, ini bukan cuma soal mistik doang loh. Ada spektrum yang luas banget. Spektrum ya? Maksudnya gimana? Mulai dari pengalaman flow yang mungkin Anda sering rasain pas lagi asyik banget baca, kerja, atau olahraga sampai lupa waktu, itu udah bagian dari spektrum. Terus ada momen syukur yang mendalam, merasa satu sama orang yang dicintai, atau terpukau sama keindahan alam. Nah, puncak spektrumnya mungkin pengalaman mistik, tapi intinya sama. Batas diri kita melemah, koneksi kita menguat. William James dulu gambarinya sebagai meleburnya pertentangan dunia menjadi kesatuan. Tapi ini beda kan ya sama perasaan kehilangan diri yang negatif, kayak pas kita lagi bingung identitas atau merasa putus asa gitu. Oh, beda banget. Ini yang disebut kehilangan diri yang sehat atau healthy self-loss. Rasanya justru lebih nyata. Kita fokus banget sama saat ini. Nggak terlalu sibuk mikirin diri sendiri atau khawatir orang lain mikir apa. Paradoksnya, kata Maslow, pencapaian identitas tertinggi itu justru melibatkan kemampuan buat melampaui diri sendiri. Tapi, kayak kata psikoterapis Jack Engler, Anda harus jadi seseorang dulu sebelum bisa jadi bukan siapa-siapa. Maksudnya, kita butuh ego yang sehat dulu buat bisa melampauinya dengan cara yang sehat juga. Nggak bisa langsung lompat. Oke. Nah, dari spektrum tadi, pengalaman mana sih yang paling umum dialami orang? Kemungkinan besar sih awe atau rasa kagum itu. Penelitiannya Dacher Keltner sama Jonathan Haidt nemuin ada dua pemicu utamanya. Pertama,
Persepsi akan sesuatu yang luas, vastness. Bisa luas secara fisik kayak langit malam penuh bintang, atau luas secara konsep kayak gagasan tentang tak terhingga. Dan yang kedua, kebutuhan untuk akomodasi, need for accommodation. Maksudnya, otak kita perlu waktu sejenak buat memproses sesuatu yang begitu besar atau baru itu. Iya ya. Rasanya emang campur aduk gitu kan? Antara takjub, senang, tapi kadang ada sedikit rasa kecil atau gentar juga. Bener. Dan ternyata, AW ini banyak banget manfaatnya. Studi nunjukin orang yang sering ngalaminnya cenderung lebih puas sama hidup, merasa punya lebih banyak waktu, jadi lebih murah hati, bahkan tingkat agresinya berkurang. Ini kayak pintu masuk yang gampang banget diakses ke pengalaman transenden. Kalau AW bisa muncul spontan, apakah pengalaman transenden yang lebih dalam itu bisa dipancing? Maslow sendiri kan pernah berspekulasi soal psikedelik tuh. Iya, betul. Dan sekarang area ini lagi diteliti serius lagi loh, setelah puluhan tahun sempat terhenti. Penelitian di lembaga kayak John Hopkins oleh Roland Griffiths nunjukin kalau psilocybin, itu zat aktif di magic mushrooms, kalau dipakai dalam dosis terkontrol dan lingkungan terapeutik yang pas, bisa menghasilkan perubahan positif yang bertahan lama pada kepribadian, terutama keterbukaan terhadap pengalaman baru. Wow. Kan buat ngatasin depresi berat, kecemasan pada pasien kanker, bahkan kecanduan. Cukup signifikan hasilnya. Terus gimana cara kerjanya menurut para peneliti ini? Kok bisa sampai segitunya? Salah satu pemandu sesi yang udah berpengalaman, namanya Mary Cosimano. Dia gambarinnya gini, itu kayak cara buat bantu orang melepaskan penghalang atau topeng yang selama ini dibangun, supaya mereka bisa terhubung lagi sama diri sejati mereka, yang pada dasarnya itu penuh cinta dan keterhubungan. Tapi kuncinya bukan cuma zatnya aja ya, tapi seluruh prosesnya, persiapan, bimbingan selama sesi, dan yang paling penting, integrasi setelahnya. Integrasi, nah ini penting banget ya kayaknya. Soalnya kalau cuma pengalaman dahsyat tapi nggak diintegrasiin, bisa jadi cuma liburan singkat atau malah bikin bingung ya. Tepat sekali. Catherine McLean, dia peneliti yang juga pernah mandu sesi psikedelik. Dia nekenin banget pentingnya integrasi psikedelik yang sehat. Pertanyaannya bukan cuma gimana cara mencapai puncak, tapi lebih ke gimana kita pakai pengalaman ini buat bangun komunitas yang lebih sehat dan jadi manusia yang lebih baik. Jadi ada tindak lanjutnya ya. Iya, dan ini sejalan banget sama kritik Maslow sendiri terhadap jalan pintas atau sorga yang tidak diperoleh tanpa usaha. Aktualisasi diri yang otentik itu butuh kerja keras buat integrasi batin. Nah, pemikiran soal integrasi ini kayaknya membawa kita ke evolusi pemikiran Maslow di akhir hayatnya ya. Dia kan merasa konsep aktualisasi diri aja tuh belum cukup. Ada level yang lebih tinggi lagi. Betul. Dia mulai ngelihat ada tipe orang yang dia sebut transcenders. Mereka ini melampaui sekedar aktualisasi diri yang sehat gitu. Ini jadi dasar dari apa yang dia sebut teori Z. Teori Z? Bedanya apa sama yang sekedar sehat tadi, yang teori Y? Nah, kalau orang yang sekedar sehat, teori Y, mereka udah bebas dari kebutuhan dasar yang kurang, terus termotivasi buat aktualisasiin potensi pribadinya. Tapi kalau transcenders, teori Z, selain itu semua, motivasi utama mereka datang dari nilai-nilai luhur di luar diri mereka sendiri. Apa yang Maslow sebut B values atau being values. B values, being values. Contohnya kayak apa tuh? Ya kayak kebenaran, kebaikan, keindahan, keadilan, kesatuan, kesederhanaan, kebermaknaan, kegembiraan, playfulness, dan semacamnya lah. Para transcenders ini merasa terpanggil buat mengabdi pada nilai-nilai ini. Mereka nggak cuma pengen jadi versi terbaik diri sendiri, tapi juga pengen berkontribusi buat sesuatu yang lebih besar. Wah, dalam ya. Maslow bahkan punya istilah kayak meta needs, itu kebutuhan akan B values. Terus ada metapathologis, itu penyakit jiwa yang muncul karena kebutuhan akan B values ini frustrasi, nggak terpenuhi. Jadi apa sih ciri khas orang-orang transgender ini? Maslow kan bikin daftar panjang tuh. Mungkin beberapa yang paling menonjol aja. Mungkin yang paling utama ya, buat mereka, pengalaman puncak atau plato. Nanti kita bahas nih, plato itu jadi hal yang penting banget bahkan pusat kehidupannya. Mereka juga cenderung melihat kesucian dalam hal-hal biasa atau sekuler. Istilahnya sacralization. Sacralization. Pandangan mereka juga sangat holistik, ngelihat kemanusiaan sebagai satu kesatuan, kosmos sebagai satu kesatuan. Menariknya lagi, mereka mungkin nggak selalu bahagia dalam arti yang dangkal ya, tapi bisa ngalamin ekstasi yang lebih dalam.
Sekaligus, mereka juga sangat peka sama penderitaan atau kesedihan kosmik, istilahnya sadness, atas kebodohan atau kekejaman manusia. Jadi lebih kompleks gitu ya perasaannya. Mereka juga disebut lebih gampang melampaui ego, lebih inovatif, terus melihat kerjaan itu kayak panggilan, bukan beban. Kedengarannya kayak gambaran manusia yang utuh banget ya. Ada kaitannya nggak sih sama konsep kebijaksanaan atau wisdom dalam riset modern sekarang? Erat banget kaitannya. Riset tentang kebijaksanaan sekarang juga nekenin soal integrasi kognitif, afektif, perilaku. Terus kemampuan melihat dari banyak perspektif, kesadaran akan ketidakpastian, dan kepedulian yang melampaui kepentingan diri sendiri. Jadi visi Maslow soal transgender ini sejalan banget sama apa yang sekarang dipelajari sebagai puncak perkembangan manusia dewasa. Berarti implikasi teori Z ini luas banget ya? Nggak cuma soal individu aja dong? Jelas. Ini bisa ngasih visi baru buat pendidikan. Sekolah jadi tempat numbuhin aktualisasi diri dan cinta belajar. Buat terapi, ngelihat gejala sebagai potensi yang frustrasi, bukan sesuatu yang harus dipotong. Bahkan buat hubungan, ada Beloved, cinta tanpa pamrih. Beloved ya? Maslow bahkan ngebayangin psychopolitics yang basisnya kesamaan fundamental manusia, bukan perbedaan permukaan. Terus masyarakat yang sinergis, di mana kepentingan individu sama kolektif itu selaras. Masyarakat di mana kebajikan dihargai. Wah, ini visi yang relevan banget di zaman yang penuh perpecahan kayak sekarang. Bener banget. Nah, satu lagi tema penting yang muncul di akhir hidup Maslow dan kayaknya terkait erat sama transendensi itu soal kematian. Gimana kita menghadapi kefanaan kita? Iya, kesadaran akan kematian ini kan paradoks eksistensial ya. Ernest Becker ngebahas ini di buku The Denial of Death. Tapi menariknya, konfrontasi sama kematian itu nggak selalu negatif loh. Penulis sumber kita, si Kaufman, dia nyoba game simulasi kematian gitu, hasilnya malah meningkatin kesejahteraan sama rasa syukur. Oh ya, kok bisa? Psikiater Irvin Yalom juga bilang, gagasan tentang kematian bisa menyelamatkan kita. Karena seringkali itu justru memicu perubahan prioritas hidup ke arah yang lebih otentik. Kayak, apa sih yang benar-benar penting buatku? Riset modern juga dukung ini ya. Katanya kalau kita refleksi mendalam soal mortalitas, apalagi kalau dilakuin dengan kesadaran dan keterbukaan, itu bisa dorong nilai-nilai pertumbuhan, kayak keintiman dan komunitas. Betul. Dan ini kelihatan banget di Maslow sendiri di tahun-tahun terakhirnya. Setelah dia kena serangan jantung, dia jadi lebih berdamai gitu sama kerapuhan dan kompleksitas manusia. Nah, di masa inilah dia nekenin konsep penting lainnya. Pengalaman Plato atau Plato Experience. Plato. Apa bedanya sama peak experience tadi? Kok namanya Plato, datar gitu? Nah, bedanya gini. Kalau peak experience itu kan intens, emosional, biasanya singkat. Kalau Plato Experience itu lebih tenang, lebih kognitif, dan bisa bertahan lama. Ini lebih ke kemampuan buat ngelihat keajaiban, keindahan, dan kesucian dalam hal-hal biasa sehari-hari. Oh, jadi nggak harus yang wow banget gitu ya? Iya, bukan lagi ledakan ekstase di puncak gunung, tapi lebih kayak rasa takjub yang tenang pas lihat matahari terbit atau ngerasain hubungan mendalam pas ngobrol biasa aja. Maslow ngerasa ini tuh buah dari integrasi dan konfrontasi sama mortalitas tadi. Dan enaknya, ini bisa dipelajari atau dilatih. Wah, bisa dilatih. Gimana caranya? Apa ada latihan spesifik dari Maslow? Ada. Maslow ngembangin beberapa B exercises atau latihan buat bantu orang masuk ke be realm atau being realm ini. Contohnya gimana tuh latihannya? Misalnya nih, secara sadar luangin waktu buat apresiasi hal-hal kecil yang biasanya kita abain aja. Coba deh lihat situasi atau orang yang udah familiar banget, tapi lihatnya seolah-olah baru pertama kali atau terakhir kali Anda lihat mereka. Menarik. Atau habiskan waktu ngamatin detail kecil di alam, kayak semut lagi jalan atau kelopak bunga. Tujuannya yaitu menggeser perspektif kita dari yang tadinya cuma menggunakan dunia itu di realm, deficiency realm, menjadi mengagumi dan menyatu dengannya. Itu be realm, being realm. Latihan yang kedengarannya sederhana, tapi mungkin dampaknya dalam banget ya buat bisa ngelihat keajaiban dalam keseharian kita. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, sumber-sumber ini nunjukin bahwa kapasitas buat transendensi, buat merasa terhubung, kagum, melampaui batas diri, itu bagian inheren dari potensi kita sebagai manusia loh. Jadi bukan cuma buat orang tertentu aja ya? Bukan domain eksklusif para mistikus atau orang suci, tapi bisa diakses lewat macam-macam pintu. Dari flow,
Awe, sampai pengalaman Plato yang ngelihat kesucian dalam hal biasa tadi. Perjalanan Maslow sendiri kan cerminannya ya. Dari skeptis banget di awal, sampai akhirnya punya visi teori Z dan pentingnya integrasi antara perjuangan hidup, di realm, sama pengalaman luhur, be realm. Pembahasan kita hari ini benar-benar ngebuka perspektif ya soal keluasan pengalaman manusia. Ini bukan cuma soal penuhin kebutuhan dasar aja, tapi juga soal dorongan kita buat tumbuh, terhubung, dan nemuin makna yang melampaui diri kita sendiri. Nah ini ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana caranya Anda bisa secara sadar ngundang lebih banyak momen biril merasa kagum, keterhubungan, makna ke dalam hidup Anda sehari-hari? Gimana Anda bisa mulai ngelihat keajaiban nggak cuma di puncak-puncak pengalaman yang langka, tapi juga dalam rutinitas biasa, dalam interaksi yang sederhana. Gimana cara mengintegrasikan yang luhur sama yang biasa, kayak dalam pengalaman Plato tadi? Coba deh jelajahi itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang saya rasa relevan banget buat banyak orang. Kita akan gali kutipan dari buku Transcend, The New Science of Self-Actualization, khususnya soal prinsip-prinsip menjadi pribadi yang utuh. Betul. Dan misinya, ya kita coba bongkar ide-ide kunci dari buku ini buat Anda semua. Khususnya buat Anda yang mungkin sering bertanya-tanya gitu ya. Siapa sih saya ini sebenarnya? Atau mungkin gimana caranya biar bisa merasa utuh jadi diri sendiri seutuhnya gitu. Pertanyaan yang dalam banget itu. Iya kan? Nah, buku ini bilang pertanyaan itu inti dari banyak pencarian kita. Tapi apa sih sebenarnya utuh itu? Mari kita bedah bareng-bareng. Yang menarik nih, konsep keutuhan atau wholeness ini sering disalahartikan. Oh ya, gimana tuh? Banyak yang mikir itu kayak tujuan akhir. Sesuatu yang bisa dicapai, terus selesai. Kayak jadi sempurna gitu. Oke, garis finish gitu ya? Persis. Padahal sumber ini bilang itu lebih kayak aspirasi. Proses yang, jalan terus. Proses berkelanjutan. Iya. Perjalanan nemuin diri, berani terbuka sama semua pengalaman, baik enak maupun nggak enak. Dan butuh keberanian juga buat nyatuin semua bagian diri kita. Bagian diri yang baik, yang buruk, yang kita suka, yang nggak kita suka. Gitu. Tepat. Jadi, lupakan ide jadi sempurna atau selesai. Ini lebih soal integrasi, harmoni dalam diri yang terus berkembang, fleksibilitas. Oke, kedengarannya ini perjalanan yang menantang tapi sekaligus membebaskan ya. Oke, mari kita langsung masuk ke prinsip pertama yang dibahas. Terima diri Anda seutuhnya, bukan hanya sisi terbaik. Nah, ini penting banget. Kita kan seringnya gitu ya, pengennya nunjukin versi terbaik diri kita aja, yang bagus-bagus aja. Terus kita anggap, nah inilah diri sejati saya. Buku ini kok malah nantang itu, gimana maksudnya? Ya, ini seru nih. Karena ini nyentuh apa yang disebut bias positif autentisitas. Bias positif autentisitas, istilah baru nih. Jadi kita tuh cenderung gampang banget ya, kalau kita lagi baik hati, jujur, atau nunjukin sifat positif lain, kita langsung mikir, wah ini nih gue banget. Iya, ngerasa jadi diri sendiri gitu ya. Betul. Tapi giliran kita ngelakuin sesuatu yang negatif atau nunjukin sifat yang nggak kita suka, kita buru-buru mikir, aduh kok tadi gue gitu ya? Itu bukan gue banget deh. Haha, iya juga ya, langsung denial. Nah, padahal kenyataannya, ya semua itu bagian dari diri kita, bagian dari potensi kita sebagai manusia yang luas banget. Sumber ini nyaranin, pertanyaan yang lebih berguna itu bukan siapa diri sejati gue, tapi lebih ke... Lebih ke apa? Dari semua potensi yang ada dalam diri gue ini, mana sih yang paling pengen gue kembangin, mana yang pengen gue pupuk biar tumbuh, gitu. Jadi bukan nyari satu diri sejati yang bersih tanpa celah, tapi lebih ke mengakui kalau kita ini ya kompleks, punya banyak sisi, gitu ya? Tepat sekali. Dan ada sisi sosialnya juga loh. Kita seringkali merasa paling autentik itu justru pas Pas apa tuh? Pas sifat yang kita banggain dalam diri kita, ternyata dihargai juga sama orang lain. Psikolog Roy Baumeister bilang, rasa autentik itu sering banget nyambung sama reputasi yang kita pengen. Oh, jadi kalau orang lihat kita sesuai sama citra ideal kita ngerasa autentik. Nah itu dia.
Rasanya nyaman jadi diri sendiri. Tapi kalau kita gagal memenuhi citra itu, atau orang lihat sisi lain kita, rasanya jadi nggak autentik. Ini nunjukin betapa rasa autentik kita itu bisa dipengaruhi sama penerimaan sosial. Wah, rumit juga ya. Jadi, langkah pertamanya itu tadi, menerima semuanya. Termasuk sisi yang mungkin bikin kita malu atau ngerasa bersalah gitu. Aduh, kayaknya berat banget ngebayanginnya. Berat, memang. Tapi justru di situ kuncinya. Ini ngingetin sama kata-kata Carl Rogers. Dia bilang, ada paradoks yang menarik. Ketika saya menerima diri saya apa adanya, baru deh saya bisa berubah. Oh, jadi penerimaan dulu, baru perubahan. Bukan sebaliknya ya? Betul. Dan perlu dicatat nih, penerimaan di sini tuh bukan berarti Anda harus suka sama semua bagian diri Anda. Oh gitu. Iya. Misalnya, Anda boleh aja nggak suka sifat impulsif Anda. Tapi menerima itu artinya Anda ambil tanggung jawab penuh atas keseluruhan diri. Nggak cuma bagian yang oke aja. Jadi bukan pasrah ya, tapi mengakui realitas diri sebagai titik awal gitu. Tepat. Titik awal buat perubahan. Psikoterapis Irvin Yalom bahkan bilang, faktor terpenting dalam terapi yang sukses itu pas pasiennya akhirnya bisa nemuin dan nerima bagian diri yang sebelumnya nggak dia ketahui atau nggak bisa dia terima. Oke, paham. Penerimaan sebagai landasan. Ini nyambung nih ke prinsip kedua. Belajar mempercayai kecenderungan aktualisasi diri Anda. Buku ini nyebut soal Organismic Valuing Process atau OVP. Itu kayak kompas internal gitu. Betul sekali. Rogers percaya kita tuh punya semacam kearifan bawaan lah. Kecenderungan alami buat tumbuh, buat bergerak ke arah yang baik buat kita. OVP ini proses penilaian internal yang halus. Penilaian internal maksudnya? Dia ngasih kita rasa, kayak feeling gitu, tentang apa yang oke dan nggak oke buat perkembangan kita. Ini bukan mikir pakai logika doang, tapi lebih ke intuisi, perasaan badan. Dan ini masih relevan sekarang, bukan teori jadul aja. Masih banget. Riset modern udah bikin skala buat ngukur OVP ini. Dan hasilnya, orang yang skor OVP-nya tinggi, itu cenderung lebih bahagia, lebih sering pakai kekuatan karakternya, ngerasa lebih hidup sehari-hari. Wah, menarik. Jadi orang yang lebih nyambung sama OVP-nya ini lebih tahu apa yang benar buat dia. Kurang lebih gitu. Mereka lebih peka sama sinyal dari dalam. Tapi bukannya kompas internal ini sering error ya? Atau susah didengar gitu gara-gara tekanan dari luar? Kayak ekspektasi orang tua, lingkungan, masyarakat. Bisa banget. Dan ini poin penting banget. Kondisi lingkungan, budaya kita tumbuh, bahkan institusi kayak sekolah atau kantor, itu bisa banget bikin kita susah nyambing sama OVP. Ada contohnya? Ada studi menarik dari Kenan Sheldon. Dia nunjukin kalau orang dikasih kebebasan milih tujuan hidup, mereka cenderung geser dari tujuan keamanan, kayak ngejar duit atau popularitas, ke tujuan pertumbuhan. Pertumbuhan kayak gimana tuh? Kayak nolong orang lain, nunjukin kasih sayang, diterima apa adanya. Ada kecenderungan alami ke arah sana. Tapi, studi yang sama nemuin juga, misalnya mahasiswa hukum tahun pertama, itu malah cenderung gerak ke arah sebaliknya. Mungkin karena tekanan kompetisi, rasa nggak aman. Wah, jadi lingkungan bisa ngerusak kompasnya ya? Bisa banget menghambat koneksinya. Dan ini juga penting buat Anda yang mungkin dari kelompok minoritas atau sering ngadepin diskriminasi. Lingkungan yang nggak suportif bikin lebih susah buat percaya sama rasa internal itu. Kompleks ya ternyata. Kerumitan ini ngebawa kita ke prinsip #3. Sadari konflik batin Anda. Kayaknya ini relate banget deh. Sering kan ngerasa di dalam diri ini banyak suara beda-beda, saling tarik-tarikan. Satu sisi pengen A, sisi lain pengen B. Buku ini bilang itu normal. Oh, normal banget. Secara ilmiah memang gitu. Pikiran kita tuh bukan satu blok utuh. Kita ini kayak sistem yang punya banyak tujuan. Nah, masalahnya tujuan-tujuan ini sering banget konflik. Konflik? Kok bisa? Ya, karena kita punya banyak kebutuhan. Butuh aman, butuh cinta, butuh bebas, butuh prestasi. Dan seringkali, ngejar satu kebutuhan bisa bentrok sama kebutuhan lain. Dan sebagian besar konflik ini terjadinya di bawah sadar loh. Di bawah sadar, jadi kita nggak nyadar gitu kalau lagi ada perang di dalam. Seringnya gitu. Bayangin aja kayak ada banyak subdiri di dalam kita. Masing-masing punya agenda sendiri. Mereka terus aktif, bandingin kondisi sekarang sama tujuan mereka. Ini yang ngarahin perhatian dan perilaku kita. Bisa kasih contoh yang lebih gampang dicerna nggak? Subdiri ini kedengaran agak abstrak. Oke.
Contoh paling gampang mungkin cinta romantis. Antropolog Helen Fisher ngejelasin ini dengan baik. Dalam satu hubungan aja, itu bisa ada beberapa sistem berbeda yang aktif barengan. Sistem apa aja tuh? Ada sistem keterikatan atau attachment, itu buat rasa aman, bonding. Ada sistem pengasuhan, pengen ngerawat pasangan. Ada sistem nafsu atau lust, ya dorongan seksual. Terus ada sistem gairah romantis, rasa tergila-gila itu. Wah, banyak juga ya sistemnya dalam satu hubungan. Nah, masalahnya sistem-sistem ini bisa aktif sendiri-sendiri dan tujuannya bisa beda. Ini yang ngejelasin drama-drama cinta yang sering kita dengar atau alamin. Contoh dramanya? Kayak, cemburu buta padahal hubungan aman-aman aja. Atau selingkuh padahal nyakunya masih cinta sama pasangan. Atau bisa juga cinta banget sama seseorang, tapi kok nggak ada atau nggak ada lagi hasrat seksual ke dia. Ah, iya. Itu sering terjadi ya. Nah, menyadari kalau konflik antar sistem ini normal terjadi di dalam diri, itu langkah awal yang penting. Nggak perlu ngerasa aneh atau lusa kalau ngalamin tarik ulur kayak gitu. Menarik banget melihatnya dari sudut pandang sistem ini. Nah, kalau konflik ini dibiarin aja atau salah satu sisi terlalu dominan, ini bisa nyambung ke prinsip #4 ya, waspadai perkembangan yang timpang at lopsided development. Maksudnya jadi berat sebelah gitu? Tepat. Berat sebelah. Ini ngingetin sama konsepnya Karen Horney soal tren neurotik. Tren neurotik gimana tuh? Horney ngeliat ada 3 pola utama yang sering jadi kaku dan kompulsif. Jadi, cara kita buat ngerasa aman. Pertama, bergerak mendekati orang lain. Mendekati? Iya, butuh banget disukai, disetujui, dicintai sama semua orang. Kedua, bergerak melawan orang lain. Melawan? Kayak gimana? Butuh banget kelihatan kuat, kompetitif, ngontrol, nggak mau kelihatan lemah sedikit pun. Dan ketiga, bergerak menjauhi orang lain. Menjauhi, jadi penyendiri gitu. Ya, butuh banget mandiri, jaga jarak emosional, nggak mau tergantung sama siapapun. Jadi kaku banget di salah satu pola itu. Wah, ini kok kayak deskripsi tipe-tipe orang ya? Apa ciri khasnya kalau udah jadi timpang atau berat sebelah? Ciri utamanya itu sifatnya kompulsif dan nggak fleksibel. Kompulsif dan nggak fleksibel, contohnya? Misalnya, orang yang polanya mendekati, dia nggak cuma pengen disukai sama orang yang dia suka, tapi ngerasa harus disukai sama semua orang, termasuk orang asing atau orang yang jelas-jelas nggak baik buat dia. Kalau ada satu aja yang nggak suka, bisa panik. Waduh, terus kalau yang menjauhi? Nah, kalau yang menjauhi, dia bisa panik luar biasa kalau dihadapkan sama komitmen, sekecil apapun. Karena itu ngancem kebutuhan ekstrimnya akan kebebasan dan kemandirian. Jadi strategi ini sebenarnya bikin harmoni palsu ya? Betul. Kata Horney gitu, kita neken bagian diri yang lain. Misalnya, orang yang harus selalu baik dan mendekat, dia neken semua rasa marah atau agresivitasnya. Atau orang yang menjauh, dia jaga jarak biar konflik nggak muncul. Terus tujuan idealnya apa dong kalau nggak timpang? Hati. Kemampuan buat jadi utuh dan tulus dalam berbagai situasi, nggak kejebak dalam satu pola kaku aja. Fleksibilitas ya. Ini berarti kita nggak harus kejebak selamanya di pola itu kan? Ini nyambung ke prinsip #5. Ciptakan versi terbaik dari diri Anda. Jadi kepribadian itu bisa diubah dong. Kita bisa secara sadar ngebentuk diri kita. Kabar baiknya, iya. Horney sendiri percaya perubahan itu mungkin. Tapi ya, butuh usaha sadar dan mau ngelihat diri sendiri dengan jujur. Dan psikologi modern gimana? Setuju? Setuju banget. Sekarang psikologi kepribadian nggak ngelihat sifat itu kayak cap permanen yang kaku. Konsep yang lebih pas itu distribusi kepadatan atau density distributions. Distribusi kepadatan? Apaan tuh? Bayangin aja sifat kamu itu kayak cuaca. Mungkin secara umum kamu cenderung cerah, misalnya ekstrovert. Tapi pasti ada hari-hari mendung atau bahkan hujan badai kan? Momen kamu lagi pengen sendiri atau lagi murung. Ah, oke. Jadi kita nggak selalu 100% ekstrovert atau 100% introvert gitu ya? Nah, itu dia. Penelitian William Fliesen nunjukin kita semua tuh naik turun banget perilakunya sehari-hari. Bertindak di luar karakter itu justru normal. Wah, ini cukup melegakan loh. Artinya perubahan yang lebih dalam dan menetap itu mungkin juga. Sangat mungkin. Perubahan kepribadian yang signifikan dan awet itu bisa terjadi. Bisa lewat usaha sadar, latihan, kayak dalam terapi, atau bisa juga karena perubahan besar dalam hidup. Perubahan hidup kayak gimana? Dapat kerjaan baru yang nuntut peran beda, jadi orang tua,
Nemu pasangan yang bisa ngeliat dan dukung sisi lain dari diri kita yang belum muncul. Kita bisa kok pelan-pelan ngubah pola pikir, cara merasa, cara bertindak. Tapi ada syaratnya ya, tadi butuh usaha sadar. Berarti harus ada kemauan keras gitu buat berubah. Nah, ini penting nih. Perubahan memang butuh niat dan usaha. Tapi Tapi apa? maksa diri terus-terusan buat jadi sesuatu yang beda banget sama sifat alami kita, itu bisa capek banget. Dan ironisnya, malah bikin kita ngerasa nggak autentik. Oh, jadi balik lagi ke penerimaan diri tadi ya? Betul, prinsip #1 tadi. Contohnya, riset nunjukin orang introvert yang bisa nerima keintrovertannya, nggak maksa diri jadi super gaul, itu bisa kok mencapai tingkat kebahagiaan yang tinggi, hampir sama kayak ekstrovert. Jadi perubahan itu mungkin dan bisa diusahain. Tapi idealnya sejalan sama keinginan tumbuh yang asli dari dalam diri ya. Bukan cuma nurutin tuntutan luar atau karena benci sama diri sendiri. Tepat sekali. Nah, ini ngalir enak banget ke prinsip #6, berjuang untuk pertumbuhan bukan kebahagiaan. Kita kan sering banget ya denger nasihat buat kejar kebahagiaan, tapi buku ini bilang fokusnya beda. Betul. Para pemikir humanistik awal, kayak Maslow, Rogers, mereka tuh sebenarnya lebih fokus ke konsep kesehatan psikologis, pertumbuhan, aktualisasi diri. Bukan kebahagiaan. Mereka sadar banget kalau proses pertumbuhan itu seringkali ya nggak nyaman, bahkan bisa menyakitkan. Jadi emosi negatif itu bagian dari pertumbuhan? Mengkotak-kotakan emosi jadi positif atau negatif itu bisa menyesatkan, kata mereka. Konteks itu penting banget. Marah yang pas bisa bikin kita bela nilai-nilai kita. Sedih karena kehilangan bisa buka hati kita buat lebih berbelas kasih. Takut bisa jadi alarm bahaya. Iya juga ya. Rogers bahkan ngamatin. Kliennya yang paling bertumbuh itu justru mereka yang bisa hidup lebih akrab sama rasa sakit mereka. Tapi sebagai hasilnya, mereka juga bisa ngerasain kegembiraan dengan lebih hidup, lebih penuh. Jadi kebahagiaan itu bukan tujuan utama yang harus dikejar mati-matian? Seringkali kebahagiaan atau kepuasan hidup itu lebih kayak hasil sampingan, efek ikutan gitu. Hasil sampingan dari apa? Dari proses pertumbuhan itu sendiri, muncul pas kita berhasil ngelampaui ego kita yang sempit, bergerak ke versi diri yang lebih utuh, dan nemu cara buat kontribusi ke sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ada contoh risetnya? Tapi lewat jalur karir yang nggak biasa banget. Terus apa rahasianya? Ternyata bukan karena mereka ngejar definisi sukses atau bahagia yang umum, kayak gaji gede atau jabatan tinggi, tapi karena mereka fokus banget, tenggelam dalam ngembangin minat dan keunikan mereka sendiri. Pertumbuhan dan penguasaan itulah yang akhirnya bawa mereka ke kepuasan yang dalam. Wah, fokus ke proses pertumbuhan ya, bukan cuma hasil akhir rasa senang. Menarik banget. Nah, prinsip terakhir nih, kedengarannya paling provokatif. Prinsip #7. Manfaatkan kekuatan sisi gelap Anda. Sisi gelap, wah ini masuknya apa? Jangan-jangan disuruh jadi jahat nih. Aha, tenang-tenang. Bukan gitu kok. Terus gimana dong? Istilah ini lebih ngacu ke konsep daimonik dari Rollo May, seorang psikolog eksistensial. Daimonic? Apa itu? Itu tuh setiap potensi atau dorongan kuat dalam diri kita. Bisa baik, bisa buruk. Yang punya kekuatan buat ngambil alih seluruh diri kita kalau nggak kita akui, pahami, dan satuin. Contohnya gimana? Biar lebih kebayang. Contoh paling gampang ya, agresi atau kemarahan. Kalau kita sangkal terus, kita tekan atau kita nggak sadar kekuatannya, dia bisa meledak jadi destruktif di waktu yang salah. Tapi kalau kita sadar, Nah, kalau kita sadar, oh, gue punya potensi marah yang besar nih, terus kita terima keberadaannya, dan kita belajar nyalurinya dengan cara yang sehat dan pas. jadi gimana? Energi dari agresi ini justru bisa jadi sumber ketegasan, keberanian buat bela diri, sumber kreativitas, bahkan kekuatan buat memperjuangkan keadilan. Wah, jadi kayak ngubah energi nuklir dari bom jadi pembangkit listrik gitu ya. Dikendalikan dan disalurkan. Analogi yang bagus. George Vaillant, peneliti yang neliti mekanisme pertahanan ego puluhan tahun, dia bilang kita bisa mematangkan pertahanan diri kita. Ngubahnya dari badai petir jadi pelangi. Dari badai jadi pelangi. Maksudnya? Mekanisme pertahanan yang awalnya nggak matang, kayak penyangkalan atau nyalahin orang lain, itu bisa loh, lewat kesadaran dan pertumbuhan, berkembang jadi kebajikan. Kebajikan kayak apa? Kayak humor, kemampuan ngetawain diri sendiri dan kesulitan, altruisme, nyalurin keinginan nolong orang secara sehat,
atau sublimasi, nyalurin dorongan yang nggak diterima masyarakat, jadi karya seni atau kerjaan yang bermanfaat. Kuncinya berarti hadapi dan satukan ya, bukan disangkal. Tepat. Kuncinya konfrontasi yang jujur sama bagian diri ini, terus usaha buat menyatukannya, bukan ditolak mentah-mentah. Maslow sendiri bilang dia itu realis optimis. Dia ngakuin manusia punya potensi buruk, tapi dia juga percaya banget sama kapasitas kita yang luar biasa buat tumbuh, berubah, dan berbuat baik. Luar biasa ya, gimana ketujuh prinsip ini saling nyambung semua. Mulai dari nerima semua bagian diri, Iya, terus percaya sama kompas internal, sadar sama konflik batin, waspada biar nggak timpang, berani berubah, fokus ke pertumbuhan bukan cuma senang sesaat. sampai akhirnya berani ngerangkul dan manfaatin energi dari sisi gelap kita. Rasanya ini kayak peta jalan ya, buat jadi diri yang lebih utuh. Katanya di buku ini ada latihan praktisnya juga ya. Benar, ada bagian namanya tantangan pertumbuhan atau growth challenges buat tiap prinsip. Oh ya, buat apa tuh? Biar nggak cuma jadi teori di kepala. Contoh tantangannya gimana? Misalnya, ada tantangan buat secara sadar ngidentifikasi di area mana sih kita mungkin ngalamin perkembangan timpang tadi, prinsip nomor 4. Apa kita cenderung terlalu mendekat, melawan, atau menjauh dalam hubungan? Introspeksi gitu ya? Iya, atau tantangan buat ngeksplorasi sisi gelap kita, prinsip nomor 7, lewat nulis jurnal atau refleksi. Dorongan apa sih yang sering kita tekan? Gimana energinya bisa disalurin lebih positif? Ini cara bagus biar idenya lebih hidup dalam pengalaman kita sehari-hari. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, perjalanan menuju keutuhan ini, intinya soal memperluas kesadaran diri kita. Betul. Berani ngeliat dan ngerangkul semua bagian diri yang terang, yang gelap, yang bikin bangga, yang bikin malu. Terus dari situ, kita secara sadar milih arah pertumbuhan kita selanjutnya. Persis. Bukan soal ngejar kesempurnaan yang kaku dan statis, yang malah bisa jadi membosankan ya, tapi lebih ke meraih kebebasan yang lebih besar buat terus jadi diri kita yang berkembang. Jadi, bukan tujuan akhir, tapi proses ya. Tepat sekali. Dan penting banget buat terus ingat kayak yang kita bahas di awal, ini tuh proses seumur hidup. Nggak ada ijazah lulus jadi utuh gitu. Hahaha, iya juga. Setiap momen kesadaran baru, setiap langkah kecil kita nerima dan nyatuin aspek diri yang tadinya asing, itu udah kemajuan, udah progres. Jadi, cara pandangnya mungkin bukan memperbaiki diri ya. Mungkin lebih pas kalau mikirnya memahami dan menyatukan. Kayak nyatuin berbagai melodi dalam diri kita jadi satu harmoni yang lebih kaya, lebih utuh. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kita tadi ngobrolin soal konflik batin kan, prinsip #3, terus juga kemampuan kita ciptain versi terbaik diri, prinsip #5, termasuk nyatuin sisi gelap, prinsip #7. Iya, iya. Nah, gimana kalau kunci integrasi sejati, terutama buat bagian diri yang paling susah kita terima nih, itu bukan cuma sekedar nerima atau ngelawan dia, Terus gimana? tapi coba gali lebih dalam. Fungsi positif apa atau kebutuhan dasar apa sih yang sebenarnya lagi coba dipenuhi sama dorongan atau sifat itu? Meskipun mungkin caranya sekarang kurang pas atau malah merusak. Menarik. Mencari kebutuhan di balik perilaku ya. Iya. Apa sih pesan tersembunyi di balik rasa cemas Anda, di balik kemarahan Anda, atau bahkan di balik rasa malas Anda? Jangan-jangan ada kebutuhan yang nggak terpenuhi di situ. Bisa jadi, bisa jadi. Memahami kebutuhan di baliknya itu mungkin bisa buka pintu baru buat transformasi yang lebih mendalam. Nah, pertanyaan ini mungkin bisa jadi teman perjalanan Anda selanjutnya dalam memahami diri.